Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ila Uswatun Hasanah dengan NIM 2003096069 dan saya sendiri Salsa Bila Rizky Rafikoh dengan NIM 2003096071. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai reportase dan editorial. Berikut submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian reportase dan editorial. Yang kedua, tujuan reportase dan editorial. Yang ketiga, perbedaan antara reportase dan editorial. Yang keempat, ciri reportase dan editorial. Dan yang terakhir, struktur reportase dan editorial. Ini saya akan membacakan Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang reportase dan editorial. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kafa bil mar'i kadiban tuhadisa bikul lima sami'a. Artinya, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila ia mengatakan sesuatu yang benar. Hadis riwayat Muslim. Pengertian reportase dan editorial. 1. Reportase. Steve Weinberg mengatakan reportase berasal dari bahasa Latin reporter, yang berarti membawa pulang sesuatu dari tempat lain. Jika kita hubungkan dengan kejadian jurnalisme, hal itu menjelaskan bahwa seseorang jurnalis atau reporter atau wartawan yang melaporkan laporan kejadian di suatu tempat, di mana sedang terjadi sesuatu atau telah terjadi sesuatu. Reportase adalah suatu kejadian jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan. Wartawan atau jurnalis mendatangi langsung tempat kejadian atau TKP, tempat kejadian perkara, lalu mengumpulkan fakta serta data seputar peristiwa atau kejadian, baik yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi. 2. Editorial. Editorial adalah kolom atau rubrik, merupakan bagian khusus media massa yang berisikan sebuah karangan atau cerita pendek yang terdapat subjektif yang penulisnya dalam suatu masalah. Editorial yang biasanya dikenal dengan sebutan kolom merupakan rubrik yang terdapat dalam media massa seperti dalam koran. Tujuan reportase dan editorial. 1. Tujuan reportase untuk memberi kepada halayak tentang lokasi, kejadian, atau kegiatan, sehingga mereka bisa mengetahui secara lengkap tentang lokasi dan situasi tentang kronologis kejadian atau kegiatan yang diliput tersebut. Tujuan editorial. 1. Memberi pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang dan hangat dibicarakan. Yang kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan di kehidupan sekitar. Selanjutnya, perbedaan reportase dan editorial. Pemberitaan atau reportase adalah laporan lengkap ataupun interpretatif atau telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan, ataupun berupa pemberitaan penyelidikan atau investigatif reporting yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang tren atau kecenderungan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Sedangkan teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Selanjutnya, ciri-ciri reportase dan editorial. Yang pertama, ciri teks reportase. 1. Melaporkan fakta apa adanya. 2. Melaporkan hanya satu dimensi saja. 3. Fakta dilihat dengan latar belakang dan kelanjutannya. Dan yang terakhir, gaya penulisannya cenderung deskriptif atau narasi.
Kemudian yang kedua, ciri editorial. 1. Topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat dan bersifat aktual dan faktual. 2. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian, struktur reportase meliputi judul atau headline. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Dalam teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Judul yang menarik akan memungkinkan pembaca tertarik terhadap berita yang akan disampaikan. Yang kedua, kepala berita atau teras atau lead. Kepala berita atau lead adalah bagian yang penting dalam berita. Lead terletak pada paragraf pertama dalam teks berita. Lead mencakup inti dari keseluruhan isi berita. Lead juga menjadi salah satu penentu bagi pembaca untuk melihat isi berita lebih lanjut. Dan yang terakhir, tubuh berita atau body. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari isi berita. Berita akan dibahas lebih rinci secara keseluruhan pada bagian ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu struktur editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang isu atau masalah yang dibahas. Pada bagian ini biasanya berisi peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, argumentasi. Merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Kemudian yang terakhir, pernyataan atau penegasan ulang. Pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang. Pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Mungkin itu saja dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.